Udah ikut. Ya, udah. Tapi nanti masuknya di kamu. Iya, maksudnya di aku. Oh iya wes. Iya, Kak. Matiin dulu, belum Iya, Kak. siap, belum siap. Adiknya asli diganggu. Iya. Udah, jangan kesini dulu ya. Udah. Udah gak sih? Ya udah. Dimulai ya. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang analisis artikel. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri. Ulang lah, tunggu sebentar ya. Aku lupa materinya. Yap. Kan bisa nanti di-cut ya? Diedit gak sih ini? Diedit bisa. Ya. Itu PPT-nya udah dikirim di grup ya? Sudah. Ya, tapi tidak usah dikumpulkan PPT-nya. Nah. Yuk, mulai dah. Coba dulu. Ayo. Oh, ini di-record lah. Iya. Nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang analisis artikel yang beranggotakan saya sendiri, Nurul Hasanah, selaku moderator dan pemateri ke-6. Kemudian ada Nur Fitriah dengan NIM 2202102011055 sebagai pemateri 4. Syarla Bilkis Anugrah dengan NIM 2202102011062 sebagai pemateri 2. Kemudian Lydia Watin dengan NIM 2202102011066 sebagai pemateri 3. Nirna Oktavia dengan NIM 2202102011072 sebagai pemateri 5. Dan yang terakhir Indah Lestari dengan NIM 2202102011074 sebagai pemateri pertama. Next. Kali ini kami akan menganalisis artikel yang berjudul Stres Pengasuhan dan Peran Coping pada Ayah yang Memiliki Anak dengan Spektrum Autisme pada mata kuliah Psikologi Sosial dengan dosen pengampu Bapak Fuad Hasan SPD MPD. Selanjutnya, untuk pemateri 1, waktu dan tempat kami persilahkan. Yang ini ya. Serang. Kan di-record. Tidak. Iya kan, dari dia di-cut ya. Nggak apa-apa, wes sekarang di-cut aja. Nurul kirim ke aku. Loh, itu di ininya, di Zoom-nya ada kok. Yang aku kirim ke kamu itu loh, yang kemarin. Iya, yang itu kan, soal jawaban itu kan. Iya, benar-benar itu. Jadi aku langsung baca pertanyaannya gitu. Iya, sama jawabannya. Oh. Langsung gini, untuk pertanyaan pertama ada beberapa gitu. Iya, benar-benar gitu dah. Yo, lagi wes. Beneran awas kamu bilang salah ya. Iya.
Oh, ini jadi langsung ke ini nih. Saya kira kayak PPT nih gitu. Iya. Yuk. Wis. Saya mulai, wis. Aku ya. Iya. Untuk pertanyaan pertama ada beberapa. Oh, salah. Nggak konsen aku dulu laptop dulu ini. Bentar. Untuk pertanyaan pertama, ada berapa dan apa saja variabel yang ada pada artikel penelitian tersebut? Yaitu ada 5 variabel, yaitu variabel 1, stres pengasuhan, dalam kurung JA, variabel 2, peran coping, tanda kurung JA, variabel 3, ayah, variabel 4, anak, variabel 5, spektrum autisme. Pertanyaan kedua, jelaskan definisi dari tiap-tiap variabel yang berhasil teridentifikasi dalam artikel. Variabel pertama atau stres pengasuhan. Stres pengasuhan merupakan kondisi di mana orang tua merasa bahwa tanggung jawab pengasuhan melebihi sumber daya dan kemampuan yang dimilikinya, terutama pada saat mereka mengalami kesulitan untuk memenuhi peran sebagai orang tua. Dalam kurung Abidin 1990. Ya apa baca ya, Korek? Ulang. Ulang, Rek. Serek. Bingung aku mau coy, Rek. Itu dibaca juga yang dalam kurung kan? Hmm? Si. Itu dah di WA. Nah, itu kan S1, berarti section 1, SS subsection 1. SS itu subsection, yang kedua P itu paragraf ya? Iya, betul. Ini berarti aku di-cut ini ya? Bentar ya. Udah? Ulang dari nomor 2 aja, wis. Jelaskan definisi dari tiap variabel gitu. Nanti cut-nya enak. Jelaskan definisi dari tiap-tiap variabel yang berhasil teridentifikasi. Kan mulutku. Teridentifikasi. Bentar. Jelaskan definisi dari nomor 2. Apa? Ulang di nomor 2. Nomor 2, gitu. Pertanyaan nomor 2. Iya kan, nomor 2 kan? Jelaskan definisi dari tiap-tiap variabel yang berhasil teridentifikasi dalam artikel. Variabel pertama, stres pengasuhan. Stres pengasuhan merupakan kondisi di mana orang tua merasa bahwa tanggung jawab pengasuhan melebihi sumber daya dan kemampuan yang dimilikinya, terutama pada saat mereka mengalami kesulitan untuk memenuhi peran sebagai orang tua. Abidin 1990, Rafael DKK 2010. Section pertama, subsection pertama dan paragraf. Variabel 2, peran coping. Peran coping merupakan peran yang dilakukan oleh orang tua untuk melakukan suatu usaha ataupun strategi baik secara positif maupun negatif terhadap suatu permasalahan agar dapat menghadapi stres. Dalam kurung DK. Variabel 3 atau ayah merupakan pencari nafkah dalam keluarga. Dalam kurung Fang DKK 2020, section 1, subsection 1, paragraf. Ayah juga merupakan bagian penting dari pengasuhan karena pengalaman tindakan serta pilihan
dapat berdampak penting bagi kehidupan anak dalam kurung Burel DKK 2017. Ayah merupakan orang tua laki-laki. Variabel 4, yaitu anak. Anak merupakan individu yang masih mengalami perkembangan mental dan fisik yang belum mencapai tahap dewasa, serta sangat perlu perhatian dan pengawasan dari orang tua. Dalam kurung DK. Variabel 5, spektrum autisme. Spektrum autisme merupakan perkembangan neurologis yang kompleks. Telah muncul sejak anak berusia di bawah 3 tahun dan tingkat keparahan telah muncul sejak anak keparahan gangguan pada setiap anak berbeda-beda. The National Institute of Mental Health 2018. Ulangi. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, silahkan untuk pemateri 2 untuk memberikan pemaparan. Baik, Yang soal nomor 3. Apa saja permasalahan yang menjadi acuan penelitian pada artikel tersebut, yaitu orang tua yang memiliki anak dengan spektrum autisme, yang selanjutnya yang digunakan istilah anak dengan SA, umumnya mengalami banyak tantangan dan stres yang tinggi karena anak dengan SA mengalami hambatan komunikasi, masalah tingkah laku, dan kesulitan dalam interaksi sosial. Section 1, paragraf 2. Kemudian ayah juga mengalami stres dalam menjalankan peran sebagai orang tua dari anak dengan SA. Section 1, paragraf 2. Pertanyaan nomor 4, apa saja fakta-fakta atau hasil riset yang disajikan oleh peneliti untuk mendukung adanya permasalahan penelitian? Jadi di Amerika Serikat, jumlah anak dengan ciri-ciri GSA terus bertambah, yaitu 1 anak dari 59 kelahiran pada tahun 2014 menjadi 1 anak dari 54 kelahiran pada tahun 2019. Center for Disease Control and Prevention 2020. Sedangkan di Indonesia, diperkirakan terdapat 4 juta anak dengan autisme. Yang diambil dari Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan 2019, Section 1, paragraf 1. Padahal sejumlah penelitian sudah menunjukkan bahwa ayah juga mengalami stres dalam menjalankan peran sebagai orang tua dari anak dengan SA. Johnson dan Simpson 2013, Riva dan kawan-kawan 2014, Section 1, paragraf 2. Hasil kajian literatur sejumlah penelitian di Amerika Serikat, Ranking dan kawan-kawan 2019, dan Asia Tenggara, Ilyas 2018, juga menunjukkan bahwa banyak studi kurang melihat peran ayah dalam pengasuh anak dengan SA. Ranking dan kawan-kawan 2019, Section 1, Subsection 1, paragraf 2. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, silakan untuk pemateri ketiga untuk memberikan pemaparan. Ya, terima kasih. Nomor 5, apa rumusan masalah atau tujuan dari penelitian tersebut? Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam pengalaman ayah dari anak dengan SA, khususnya pengalaman pengasuhan stres yang dialami dan strategi coping yang digunakan. Section 1, Subsection 2, paragraf 3. Yang rumusan masalah. Permasalahan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana stres pengasuhan yang dialami oleh ayah dari anak dengan SA, dan strategi coping apa saja yang digunakan oleh ayah dari anak dengan SA untuk mengelola stres yang dirasakan. Section 1, Subsection 2, dan paragraf 3. Yang nomor 6, metode apa yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab rumusan masalah tersebut? Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Section 2, Subsection 2, paragraf 1. Dan untuk metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur dan observasi. Section 2, Subsection 3, paragraf 1. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, silakan pemateri keempat untuk memberikan pemaparan. Dan tempat dipersilakan.
Baik, terima kasih. Yang ketujuh atau soal yang ketujuh yaitu apa saja dan berapa jumlah subjek atau informasi atau partisipan dari penelitian tersebut. Yang pertama yaitu 4 orang ayah dari anak laki-laki dengan SA, session 1, session 2, subsession 1, paragraf 1. Yang kedua, kriteria inklusif partisipan penelitian ini adalah ayah yang memiliki anak dengan SA berusia remaja atau dewasa muda, ikut terlibat dalam pengasuhan anak dan berada dalam pernikahan. Session 2, subsession 1, paragraf 1. Yang ketiga, kriteria inklusif anak dengan SA adalah telah memperoleh diakonis GSA dari profesional psikologi, psikiater, atau dokter anak. Menjalani terapi dan penanganan khusus setelah memperoleh diakonis. Session 2, subsession 1, paragraf 1. Yang keempat, sementara kriteria eksklusif adalah ayah yang bercerai dan anak dengan SA yang memiliki diakonis gangguan disabilitas lain, misalnya tunanetra atau cerebral palsy. Session 2, subsession 1, paragraf 1. Selanjutnya soal yang ke-8 yaitu Nurul next. Kok nggak bisa Nurul. ya? Bentar. Nggak bisa, Re. Nggak lanjut coba dia. Wis. Berarti ini masih yang ke-7. Ini ke berapa? 7. Yang Iya, kelima yang yaitu ketujuh. Yang kelima yaitu 4 orang ayah yang memiliki anak dengan SA berusia antara 50 sampai 54 tahun, berpendidikan S1 dan S2, dan semuanya merupakan pegawai di perusahaan swasta. Partisipan memiliki istri yang berusia antara 47 sampai 54 tahun dan semuanya merupakan ibu rumah tangga. Seluruh anak SA dari partisipan adalah laki-laki dan saat penelitian berlangsung berusia antara 14 sampai 23 tahun dengan pendidikan SMP, SMA, dan 1 orang yang sudah bekerja. Session 3, paragraf 1. Soal ke-8 yaitu apa saja yang digali oleh peneliti dan apa alat pengumpulan data atau instrumen yang digunakan oleh peneliti. Yang pertama yaitu menggali secara mendalam pengalaman ayah dari anak dengan SA, khususnya pengalaman pengasuhan, stres yang dialami, dan strategi company yang digunakan. Session 1, subsession 2, paragraf 3. Yang kedua, karena metode pada pengumpulan data penelitian ini menggunakan wawancara semi, terstruktur, dan observasi, maka alat yang digunakan biasanya berupa daftar pertanyaan dan juga alat-alat pendukung observasi lainnya, dalam kurung DK. Yang ketiga, menggunakan alat perekam. Session 2, subsession 3, paragraf 2. Waktunya habis ya kayaknya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, silahkan pemateri kelima untuk memberikan pemaparan. Waktunya habis. Maksudnya kok bisa? Nggak tahu kok di sini ada disuruh upgrade gini ya. Oh iya, 30 Mm-mm. menit biasanya. Wait. Gimana? Mulai lagi nggak sih nanti Mulai digabung? lagi. Iya. Mulai lagi langsung nomor itu. 9. Berarti 9. buka Zoom baru kan ya? Iya. Oke. Berarti ini berhenti dah ya? Berarti pakai link baru lagi. Yes.
Heeh, Oke deh. bentar.